saya Hopi Sabrina dari Autismart Total Mind Learning Jakarta. Di sini kita akan mengulik lebih dalam tentang Autismart. Ada yang kepo, di samping saya ada orang yang hebat nih, jadi kita mari tanya lebih lanjut lagi ya. Halo Pak, apa kabar? Oke, kira-kira Bapak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang nih? Ya. Oke, jadi yang pertama nih Pak, apa sih itu Autismart dan kenapa kita itu harus mendownload Autismart? Jadi Autismart itu adalah aplikasi pembelajaran untuk orang tua maupun praktisi terapi autis. Jadi kalau seumpamanya kita bicara mengenai autisme, karena memang seiring dengan pertambahan ilmu, pertambahan kemajuan daripada informasi, akibatnya keilmuan terkait dengan autisme ini selalu berkembang. Ambil kata misalnya seperti kitabnya sendiri dari DSM-3, DSM-4, DSM-5 ya. Jadi akibatnya banyak sekali informasi yang terus bertambah. Kalau seumpamanya ibu selaku orang tua yang baru mendapati anak autis lalu kemudian ingin memberikan bantuan atau terapi kepada anaknya, bingung rata-rata dari mana mulainya. Nah, dengan adanya Autismart ini, kita berharap semua orang tua sudah memiliki kerangka belajar yang sudah sistematis. Dengan demikian, dia tinggal mengikuti aja dari bahan yang paling basic sampai bahan yang paling advance. Dan ketika sudah tuntas semuanya, maka dia bisa melakukan pembelajaran ataupun terapi untuk anaknya. Oke, berarti keunggulannya itu ada materi yang diberikan ya Pak ya? Betul. Jadi yang paling penting itulah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Itu poin pentingnya nih. Nah, ada lagi pertanyaan Pak, bagaimana sih tahu kita memiliki mindset yang benar? Ternyata ada tuh yang nanya seperti itu. Keren. Jadi kebanyakan orang tua kan nggak siap ketika mendapati anaknya autis, karena mereka nggak expect bahwa anaknya akan autis. Mungkin semua orang tua berharap bahwa anaknya itu nanti akan tumbuh dengan talenta tertentu atau memiliki kemampuan tertentu dan tidak menduga kalau sekiranya mereka ternyata autis gitu ya. Walaupun saya tidak juga berkata bahwa autisme itu merupakan suatu malapetaka ya, bisa jadi itu merupakan suatu berkah ya. Namun ketika kita tidak siap dan kita cenderung berada pada pola pikir yang tidak menerima atau kenapa harus saya begitu, akibatnya hal tersebut, pola pikir tersebut membelenggu kita, mengurung kita, memenjarakan kita dari proses pembelajaran untuk memahami apa sih esensi daripada autisme itu sendiri. Semakin lama kita terbelenggu di dalam mindset tersebut, semakin kita kehilangan waktu, anaknya bertumbuh dan tidak mendapatkan bantuan atau pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Jadi hal yang pertama harus dirubah itu adalah pola pikir orang tuanya, di mana orang tuanya itu harus memiliki pola pikir mencintai apa yang datang pada dia, terima apa yang datang pada dia. Dengan demikian dia sudah bisa untuk berada pada pola pikir yang tepat, bukan resourcelessness tapi resourcefulness. Dengan demikian, karena dia punya sumber daya, baik itu tenaga, waktu, pikiran, nah dia bisa menjadi seorang yang memiliki responsibility atau response ability, kemampuan merespon. Anaknya autis, dia tahu bagaimana belajar, di mana belajarnya, dan apa yang harus dilakukan. Kurang lebih demikian. Oke, kira-kira nih untuk orang-orang atau ibu bapak di luar sana yang masih memperbaiki mindsetnya itu, kira-kira bisa nggak sih mindset itu naik turun Pak? Mungkin ada yang kesulitan, itu kan pasti ada ya Pak ya? Mindset itu pertama kita harus memahami dulu mindset itu apa gitu ya. Mindset itu kan adalah serangkaian belief yang kita pegang atau keyakinan yang kita pegang tentang diri kita, tentang dunia sekitar kita, tentang lingkungan kita, tentang pekerjaan kita. Intinya berbagai keyakinan yang kita pegang di dalam pikiran kita. Nah, dengan demikian mindset itu cenderung self-reinforcing atau cenderung memperkuat, terus memperkuat seiring berjalannya waktu. Jadi kalau dibilang mindset itu bisa naik turun, nggak bisa. Mindset itu cenderung tetap, kecuali kalau sekiranya orang tersebut sudah memiliki yang disebut sebagai pergeseran paradigma, gitu kan? Paradigm shift. Baru kemudian bisa dibilang
dia itu memiliki mindset yang sudah berbeda. Yang bisa naik turun itu adalah motivasinya, sehingga dia bisa berada dari satu kutub ke kutub lain, dari kutub resourcelessness ke resourcefulness. Jadi lebih lanjut tentang materi mindset ini itu kita bahas juga di bab 2 di autisme. Oke, Ya. iya betul. Jadi mindset itu cenderung stabil terus ya Bapak Ibu, dan motivasi ini yang bisa naik turun. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan motivasinya juga kayak gitu. Nah, ada satu lagi nih Pak yang jadi pertanyaan. Mungkin di luar sana banyak yang kebingungan nih cari sekolah. Jadi sebetulnya cari sekolah yang tepat untuk anak dengan autisme itu yang kayak gimana sih? Keren. Pertama kita kembalikan lagi tujuan dia sekolah atau anak itu sekolah untuk apa? Bahwa ketika seorang itu disekolahkan tentu kan tujuannya adalah untuk mengembangkan potensinya, ya. Nah kalau seumpamanya sekolah tidak mampu mengembangkan potensi si anak, ya buat apa disekolahkan di sana? Kan itu pertanyaannya. Nah menyadari bahwa si anak itu memiliki kekhususan, maka otomatis pasti si anak ini membutuhkan pola belajar yang khusus, tidak pola belajar yang generik. Jadi di mana sih sekolah yang tepat untuk si anak? Ya sekolah yang mampu menyajikan pola pembelajaran yang mampu memfasilitasi kekhususan si anak, dan bukan mengedepankan pola pengajaran generik, satu metode untuk semua. Karena kalau seumpamanya polanya yang diterapkan seperti itu, bisa jadi anak yang dengan kekhususan tidak bisa mengikuti atau terfasilitasi di sekolah tersebut. Nah, cara tahunya bagaimana? Ya silakan Bapak dan Ibu untuk berkonsultasi ke pihak sekolah. Jelaskan situasi anak saya seperti ini, apakah kalau seumpamanya di sekolah ini bisa terfasilitasi atau tidak. Jika tidak, jangan dipaksakan. Cari lagi sekolah yang mampu memfasilitasi kekhususan daripada anak Bapak dan Ibu tersebut. Dan yang paling penting itu adalah dari orang tuanya ya Pak ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya nggak tahu kekhususan anak ini itu apa, kan bingung juga ya Pak. Betul. Dan di sini dari Autismart itu kita bisa belajar untuk memperbaiki mindset kita, terus untuk mengetahui materi-materi yang seharusnya diberikan ke anak ataupun cara menangannya, itu semua ada di Autismart. Nah, mungkin itu aja pembahasan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun praktisi secara umum di luar sana yang mau bertanya tentang Autismart atau tentang autisme, bisa langsung di kolom komentar, dan jangan lupa untuk download Autismart sekarang juga.